Halo coy, kembali lagi bersama saya Betel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini masih di seputar Kabupaten Bantaeng Tatiling-Tiling. Kemarin kita membahas balak lumpur yang ada di sekitar Kampung Letak. Kali ini kita akan berpindah ke Kampung Beklang. Ada sebuah rumah tua di Kampung Beklang, Kecamatan Besapu, Kabupaten Bantaeng, yang sangat horor karena sudah lama tidak dihuni. Tempat itu menjadi buah bibir masyarakat, dibicarakan dengan cerita-cerita yang amat menyeramkan. Warga setempat menyebut rumah tersebut sebagai rumah hantu Mama Anjas, karena anak pertama keluarga itu bernama Anjas. Alkisah, sekitar tahun 90-an terjadi sebuah insiden di rumah tersebut. Sang pemilik rumah yakni Abdullah menyembelih istrinya yang bernama Reni, tepat di tiang utama rumah mereka. Menurut salah satu warga di sekitar situ, sebut saja namanya Uci, Reni merupakan seorang pendatang. Tak ada yang tahu asal-usulnya dia berasal dari mana. Sedangkan suaminya, Abdullah atau sering dipanggil Pak Dullah, diketahui bekerja sebagai staf tata usaha di salah satu sekolah yang tak jauh dari kediamannya. Bisik-bisik masyarakat setempat, Dullah dikenal sebagai pria yang tenang dan pendiam. Sedangkan istrinya, Reni, dipandang perempuan berparas cantik dengan rambut panjang yang apabila terurai, rambutnya bisa menyentuh betis. Reni adalah perempuan yang cerewet, dan menurut kabar yang berembus, dia suka bergunjing. Bahkan suaminya tak luput dari sasaran pergunjingannya. Dia kerap membongkar aib keluarganya sendiri dan menceritakan kekurangan-kekurangan suaminya. Seiring waktu berjalan, kabar tersebut sampai juga ke telinga Dullah hingga membuatnya frustasi dan emosinya tidak stabil. Tidak ada yang tahu sejauh mana beban batin yang dipikul Dullah, sehingga pada suatu hari dia tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Padahal mereka telah dikaruniai 4 orang anak. Kabarnya saat ini anak-anak mereka sudah pindah ke Pulau Selayar. Uci melanjutkan ceritanya. Ingatannya melayang pada kejadian tragis di masa silam, saat dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Waktu itu, sekitar pukul 8 pagi, tiba-tiba saja warga beramai-ramai menuju rumah Mama Anjas. Di teras rumah panggung itu terlihat Dullah sedang duduk sambil mengayun-ngayunkan parang yang telah berlumuran darah. Orang-orang yang berkumpul di halaman rumahnya hanya bisa melotot tercengang. Semua mata tertuju pada kolong rumah tepat di tiang tengah rumah Mama Anjas, di mana darah berwarna merah kehitaman mengalir membanjiri tiang hingga menetes-netes ke tanah. "Sampulo konek kene, sampulo tongko kubuno," teriak Dullah, yang artinya 10 yang naik ke sini maka 10 juga yang dibunuhnya. Setelah pihak kepolisian datang ke sana, Dullah dibekuk. Namun naas, Reni saat itu sudah bersimbah darah setelah diparangi suaminya sendiri. Setelah kejadian tragis tersebut, rumah itu sempat kosong tidak berpenghuni. Pernah 2 kali disewakan orang berkeluarga juga, namun nasib sial kembali menimpa. Siapapun yang pernah tinggal di rumah hantu tersebut seperti terkena bala kutukan. Cerita kutukan yang pertama adalah sepasang suami istri yang hanya bertahan tak lebih dari 3 bulan lamanya. Keluarga tersebut mengaku kerap diganggu makhluk halus penunggu rumah hantu itu dan merasa tidak betah selama menempatinya. Pertengkaran demi pertengkaran juga kerap terjadi selama mereka tinggal di sana. Sekeluarga itu pun akhirnya pindah menuju BTN Sasaya yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah Mama Anjas. Tak ada yang tahu persis awal mula pertengkaran yang dialami Pasutri tadi. Namun, setelah pindah dari rumah Mama Anjas, pembunuhan sadis kembali terjadi. Lagi-lagi istri disembelih oleh suaminya sendiri. Anehnya, hal tersebut seperti sudah direncanakan sebelumnya. Kata orang, suami istri itu sempat bertengkar. Kemudian pada pagi harinya, sang suami yang tidak diketahui namanya
meminta izin ke RT dan RW setempat untuk pindah ke Irian Jaya. Dan malam hari diperkirakan sebagai waktu terjadinya pembunuhan sadis tersebut, karena mayat perempuan itu baru ditemukan seminggu kemudian dalam kondisi membusuk dipenuhi ulat. Kutukan kedua yang menjadi korban lagi-lagi sepasang suami istri yang mengontrak di rumah Mama Anjas. Tak ada yang mengingat lagi sekitar tahun berapa dan kapan tepatnya hal itu terjadi. Namun, lagi-lagi pasutri itu dibuat tidak karuan di sana. Rumah tangganya berantakan karena selalu mengalami pertengkaran. Hingga kini tak ada yang mengetahui bagaimana nasib keduanya. Hingga saat ini, warga yang masih tinggal di sekitar rumah Mama Anjas masih kerap merasakan aura mistis setiap kali melewatinya. Bahkan, dulu beberapa orang memberikan kesaksian bahwa mereka kerap mendengar suara-suara aneh, seperti orang yang sedang membersihkan halaman, terdengar suara orang menyapu ataupun menggeser-geser meja dan kursi. Setiap orang yang numpang lewat di rumah hantu itu seketika akan dibuat merinding, seperti ada seseorang yang tengah mengawasi dari dalam rumah tak berpenghuni tersebut. Hingga saat ini, rumah itu dibiarkan berdiri usang begitu saja. Tak ada lagi yang berani menghuninya, dan tak ada lagi yang ingin terkena kutukan maut itu. Pak Dullah itu waktu sudah ada polisi, dia bingung. Terus ditanyai, siapa kita potong tadi? Dan Pak Dullah menjawab, yang kupotong itu adalah kambing. Dia bicara sepertinya dia dalam keadaan tidak sadar. Setelah itu dia menangis-nangis peluk mayat istrinya, tutur Uci, seraya menggelengkan kepala. Namun ada hal lain yang disampaikan seorang pria setelah melihat foto rumah Mama Anjas. Seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya itu adalah lelaki yang dipercayai sebagai imam masjid yang mata batinnya terbuka. Dari dia terlontarkan sebuah informasi mengenai sosok yang menghuni rumah tua tersebut. Padahal pria itu hanya melihat dari foto rumah Mama Anjas. Sebut saja namanya Daeng Taba. Daeng Taba menjelaskan di rumah itu makhluk halus yang dia lihat berupa 3 anak kecil berusia sekitar 8 tahun. Sangat senang berlari-lari. Mata batinnya melihat ada juga seorang perempuan dan 2 orang laki-laki penunggu rumah berhantu di Bantaeng ini. Anak perempuan yang dilihatnya itu seperti menenteng sesuatu menyerupai kepala manusia. Sedangkan sosok perempuan sedang berdiri di belakang rumah, namun tidak terlalu menampakkan dirinya. Begitulah yang dituturkan Daeng Taba. Menurut beliau, apapun yang ada tidak seharusnya membuat manusia takut, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang lebih mulia, dan ketakutan itu sebaiknya hanyalah kepada Sang Pencipta. Dan tujuan makhluk halus tersebut hanya untuk mengganggu umat manusia dan menggoyahkan iman seseorang. Jin ataupun setan adalah penipu ulung yang dapat menyesatkan manusia. Dia kerap berlaku curang dengan menampakkan diri sebagai wujud yang memang ditakuti oleh manusia, semata untuk menjebak saja. Oleh karena itu, beliau berpesan agar tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan cerita-cerita yang beredar. Oke cuy, pembahasan kita usai sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalam.